Oke, baik. Dek sudah menceritakan ya beberapa hal berkaitan dengan kendala dan juga pada saat pembelajaran PTMT yang menganut blended ini, Dek ya. Jadi kalau Pak nggak salah nyimak nih, pada saat ini SMK Negeri 1 Sawan, khususnya pada mata pelajaran Budek, itu ada blended, ada luring dan ada daring. Kemudian di luring itu mereka semangat, sementara di daring ada beberapa kendala dan beberapa langkah yang sudah Budek lakukan, sehingga muncul ide bagaimana membuat PTK berkaitan dengan problem yang ada. Dari langkah-langkah itu, kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai goal itu apa? Kalau bisa kita sharingkan. Mengabaikan, entah mungkin kalau sudah di rumah nih Pak, memang kendalanya luar biasa. Saya juga sebagai guru kan memahami bahwa distraksi kita saat melaksanakan tugas di rumah ini banyak sekali. Baik secara daring, langsung di smartphone-nya, mungkin ada notifikasi game sehingga anak-anak akhirnya asik main game, kemudian ada notifikasi dari YouTube bahwa ada uploadan baru dari yang di-subscribe sehingga mereka asik ke sana sehingga tidak belajar lagi. Kayaknya seperti itu, dan mereka kemarin ketawa berarti setuju dengan analisa saya bahwa yang terjadi adalah seperti itu. Dia mengakui dengan cara ketawa itu dan membenarkan. Selain itu juga memang ada beberapa siswa yang dibebani dengan tugas-tugas pekerjaan rumah nih Pak. Karena orang tua mungkin jenuh mendengar alasan siswa yang memakai tameng belajar itu untuk menghindari pekerjaan rumah. Jadi sebenarnya dia tidak belajar, tapi kemarin dia bilang belajar. Sehingga sekarang mereka beneran belajar, tidak dipercaya lagi oleh orang tuanya bahwa mereka belajar. Sehingga orang tua tetap menuntut anak tersebut harus menyelesaikan pekerjaan rumah baru belajar. Padahal mungkin pemahaman ke orang tua juga harus diberikan bahwa waktu belajar siswa itu adalah dari pagi jam 7:30 sampai jam 12 siang kalau kita sekarang. Ya, semangat pagi Bu Dek. Semangat pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, gimana Bu Dek kabar hari ini, Bu Dek Widya C ya? Iya, Stungkara becik Pak, sehat, semangat juga. Ya, syukurlah. Untuk gini, anak-anak gimana? Semua sehat? Ya, Stungkara sehat, walaupun kemarin ada beberapa sakit, karena yang sakit anak-anak juga sakit, mungkin Stungkara sudah sehat. Sira yang sakit nih kok? Gantian yang kemarin, habis yang sakit, yang kedua sakit, ketiga, terus yang terakhir yang pertama sakit. Oh, terus setelah makin itu gimana? Ya sambil jalan. Kondisi makin ampun sehat. Cuman rempong pagi-pagi aja Pak, mau berangkat ke sekolah itu rempong. Biasa anak-anak kan susah bangunnya. Ya. Oke, tapi gini, kondisinya kan semua dalam kondisi gimana saat ini? Udah bisa? Sekarang sehat. Anak-anak ya masih les silat, belajarnya juga sudah luring semua. Jadi gitu. Nah yang luring ini ya, yang ada harus jemput itu ya, kesibukan nama berarti ya? Nah, kebetulan tiang dibantu oleh mertua Pak Stungkara, mertua sehat, keduanya walaupun sakit, yang bapak mertua itu jantung, yang ibu mertua mungkin sakit yang lain, tapi mudah-mudahan tetap sehat sehingga bisa dibantu untuk penjemputannya. Ya, oke. Ya. Mantap. Oke. Ini ada link masuk lagi kayaknya Pak. Siapa ya? Dari apa yang tadi Dek ceritakan, nah untuk kita sesi coaching kita pada hari ini ya,
Jadi sesi coaching kita pada hari ini, Nggih. kita supervisinya kan menggunakan metode coaching ya Bu Dek ya. Nggih, Pak. Nah, pada metode coaching itu sendiri kan ada satu teknik pendampingan yang mana si coach, nah dalam hal ini adalah Bu Dek, nah, si coach dan coachnya, jadi yang akan supervisinya yang akan mensupervisi, nah itu sebagai coach itu akan mendampingi selama 30 menit ke depan ya Bu Dek ya. Iya Pak. Oke, jadi selama 30 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai goal yang akan dicapai Bu Dek selama tahun 2022 ini. Untuk itu bisa dimengerti Bu Dek? Siap, bisa Pak. Oke, kalau sudah bisa dimengerti dan izin kalau namanya supervisi yang bersifat klinis, supervisi yang bersifat metodenya dengan coaching ini biasanya kan sifatnya rahasia dari si coach sama si coach, gitu kan? Okay. Nah, tapi untuk sesi kali ini yang sesi 1 dari 3 sesi yang nanti kita akan lakukan, izin Bapak rekam. Ya. Nah, ini untuk dokumentasi kita bersama sebagai bentuk pembelajaran nanti ke depannya supaya kita punya dokumen dan juga kita bisa feedback apa yang akan kita lakukan nanti pada sesi 2-nya. Nggak apa-apa ya, Pak rekam ya? Oke, tentu nanti Pak. Oke. Yang kedua, pada sesi coaching kita masih menggunakan namanya model IDEA. Ya, jadi pada model IDEA yang tadi kita sudah lakukan info. Pak berharap Bu Dek dengan keluarga sehat dan juga kita bisa melakukan tugas-tugas kedinasan itu ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan desire. Nah, di desire ini ada 2 hal yang ingin kita kaji bersama-sama. Yang pertama adalah apa yang menjadi goal yang akan diraih di 2022. Kemudian nanti dengan PowerPoint question kita akan mengeksplor utamanya apa yang nanti Bu Dek akan menjadi goal di 2022, kemudian akan mengarahkan secara mandiri ya, secara mandiri nanti Bu Dek akan menemukan jalan untuk mencapai goal itu. Nah, nanti action apa yang akan Bu Dek lakukan. Oke, kita mulai. Yang pertama, Bu Dek di tahun 2022 ini dari the whole life yang diberikan oleh tim supervisi, apa saja yang menjadi program-program kerja di tahun 2022 ini? Oke, izin Pak untuk melaporkan Wheel of Life yang sudah tiang isi berdasarkan rencana aksi yang sudah disusun kemarin. Itu ada 8 poin di sini. Yang pertama adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan program kerja Wakasek kesiswaan. Yang ketiga mengikuti diklat fungsional. Saya rencanakan 6 diklat, 3 di sekolah, 3 di luar. Kemudian menyusun dan melaporkan, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian tindakan kelas, kemudian menyusun lembar kerja peserta didik, kemudian menjadi pengawas ujian sekolah ANBK, UAS atau PAK, kemudian melaksanakan tugas sebagai pengurus MGMT dan PGRI, dan yang terakhir membina siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka Pak. Di antara 8 niki yang fokuskan adalah melaksanakan dan menyusun laporan penelitian tindakan kelas. Ya. Apa yang menjadi dasar kok itu difokuskan? Karena kemarin sempat tertunda, kemudian goal saya nanti tahun 2023 rencana akan mengajukan Dukpag untuk pengusulan naik pangkat tadi. Ya tentunya juga sebagai tanggung jawab moral, pengembangan diri sebagai guru profesional. Oke, berarti pada sesi 30 menit ini kita akan membahas berkaitan dengan tematik atau goal-nya untuk penyusunan PTK di 2022 gitu ya? Ya, Bu Dek. Halo, Bu Dek. Itu yang menjadi goal-nya. Ini kayaknya, Pak ulangi ya. Berarti di tahun 2022 selama sesi coaching kita 30 menit ke depan ini yang menjadi fokus diskusi kita adalah berkaitan dengan goal penyusunan PTK di 2022 itu ya? Oke, Pak. Oke. Nah, sekarang apa sih yang apa yang membuat goal itu begitu menjadi penting buat Bu Dek untuk bisa dicapai?
Selain juga kepentingan pribadi untuk naik pangkat, saya amati dengan kegiatan PTMT, walaupun masih luring daring, anak-anak masih belum kembali 100% energinya untuk siap belajar. Buktinya saat luring mereka antusias, hadir semua, kebanyakan kelas yang ajar seperti itu, dari observasi selama 2 minggu kemarin. Tapi daring lagi kambuh Pak, muncul lagi alasan-alasan krisis, apakah dia masih membantu orang tua, kemudian masih bekerja, masih menjaga nenek sakit dan sebagainya. Walaupun di awal kami sudah melaksanakan kesepakatan kelas, utamanya untuk kegiatan pembelajaran daring ini, kami sudah sepakat bahwa semua siswa akan ikut belajar, dan saya untuk mengantisipasi siswa yang tidak ada kendala kuota, yang ada kendala sinyal, kendala masih ada aktivitas lain, saya berikan perpanjangan waktu untuk ikut diskusi itu sampai malam, sore sampai malam Pak. Jadi kan semua pertanyaan diskusi kita itu kan ada masih di grupnya mereka. Jadi mereka saya berikan perpanjangan waktu untuk merespon di grup maupun secara pribadi, chat via pribadi itu sampai malam. Ini kesepakatannya, tapi sudah diatur sedemikian rupa pun masih juga ada 1-2 orang siswa yang mengabaikan. Jadi mungkin nanti untungnya sekarang sudah ada luring sehingga bisa terkonfirmasi apa kendala mereka kemarin daring tidak ikut 100%. Nah, dari pengalaman itu saya mungkin juga berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa memiliki tanggung jawab, lebih termotivasi lagi untuk belajar, apalagi mereka kan sudah kelas 12 yang memang harus fokus dulu untuk belajar. Dan Pak, mungkin tantangannya nanti adalah menyusun atau melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk moda daring dan luring niki. Mungkin nanti seperti itu, mohon nanti bimbingannya Bapak. Oke, baik. Sudah menceritakan ya beberapa hal berkaitan dengan kendala dan juga pada saat pembelajaran PTMT yang menganut blended ini tidak ya. Jadi kalau Pak nggak salah nyimak nih, pada saat ini SMK Negeri 1 Sawan khususnya pada mata pelajaran budek itu ada blended, ada luring dan ada daring. Kemudian di luring itu mereka semangat, sementara di daring ada beberapa kendala dan beberapa langkah yang sudah budek lakukan, sehingga muncul ide bagaimana membuat PTK berkaitan dengan problem yang ada. Dari langkah-langkah itu, kendala-kendala yang dihadapi untuk mencapai goal itu apa? Kalau bisa kita sharingkan. Kendala, nah ini ada pertemuan yang terbatas mungkin selama luring juga, karena kan kita masih dibatasi 6 jam maksimal di sekolah. Kita laksanakan luring, tapi ya anak-anak maksimal 6 jam. Kemudian waktu bertemu untuk anak-anak juga akan seminggu sekali Bapak di saat luring, sehingga pelaksanaan evaluasi pembelajaran utamanya yang daring juga yang memang harus diselip-selipkan di selama pembelajaran juga. Kemudian kendala lainnya adalah memang anak-anak sekarang karena belum turun kuota dari Kemdikbud, ini kan menjadi alasan klise untuk anak-anak untuk mengabaikan, mungkin bagi mereka yang memang sebagian memiliki karakter agak malas, sehingga itu dijadikan pembenaran tidak ada kuota, padahal yang sudah begini kesepakatan kelasnya, kalau misalnya kuota yang jadi kendala itu bisa diatasi dengan cara kamu gabung dengan temanmu, jadi satu HP itu bisa berdua, cukup nanti jelaskan saja di grup bahwa kamu itu belajar satu berdua. Menjawab pertanyaannya pun jika itu bukan HP-mu kan belum tidak terlihat identitasnya, nanti terlihat identitasnya di HP yang punya, padahal yang jawab adalah teman yang numpang, nanti kasih keterangan di sana bahwa yang jawab adalah yang numpang. Sudah yang arahkan seperti itu juga. Ada juga masih beberapa yang mengabaikan, entah mungkin kalau sudah di rumah nih Pak, memang kendalanya luar biasa. Saya juga sebagai guru kan memahami bahwa distraksi kita saat melaksanakan tugas di rumah ini banyak sekali. Baik secara daring langsung di smartphone-nya,
mungkin ada notifikasi game sehingga anak-anak akhirnya asik main game, kemudian ada notifikasi dari YouTube bahwa ada uploadan baru dari yang di-subscribe sehingga mereka asik ke sana sehingga tidak belajar lagi. Kayaknya seperti itu, dan mereka kemarin ketawa berarti setuju dengan analisa saya bahwa yang terjadi adalah seperti itu. Dia mengakui dengan cara ketawa itu dan membenarkan. Selain itu juga memang ada beberapa siswa yang dibebani dengan tugas-tugas pekerjaan rumah nih Pak. Karena orang tua mungkin jenuh mendengar alasan siswa yang memakai tameng belajar itu untuk menghindari pekerjaan rumah. Jadi sebenarnya dia tidak belajar, tapi kemarin dia bilang belajar. Sehingga sekarang mereka beneran belajar, tidak dipercaya lagi oleh orang tuanya bahwa mereka belajar. Sehingga orang tua tetap menuntut anak tersebut harus menyelesaikan pekerjaan rumah baru belajar. Padahal mungkin pemahaman ke orang tua juga harus diberikan bahwa waktu belajar siswa itu adalah dari pagi jam 7:30 sampai jam 12 siang kalau kita sekarang. Oke. Itu kendala. Ya, nah dari apa yang Bude tadi ceritakan, Pak bisa pahami bahwa ada beberapa banyak kendala ya itu ya di kaitan blended learning ini, terutamanya di sifat daring. Nah, sekarang dari apa yang Bude gini kan, kendala kemudian juga sudah komitmen kelas sudah kebangun itu ya. Untuk membangun komitmen kelas, beberapa upaya sudah dilakukan. Bagian mana yang sekiranya nanti bisa Bude lebih di titik poinkan untuk mencapai goal yang akan Bude targetkan di 2022 ini? Jadi yang tadi kan goalnya mungkin kecapai. Dari apa yang diceritakan tadi, yang kendala-kendala apa yang Bude dapatkan, dan kemudian apa goal itu yang akan dicapai di 2022 ini bentuknya kayak apa? Mengatasi kendala mungkin nanti bisa dimaksimalkan saat kegiatan luring Pak. Nanti penekanan, kemudian motivasi, penyadaran, penggugah kesadaran secara pribadi mungkin lebih banyak nanti saat luring. Kemudian goalnya adalah ya tetap melaksanakan perencanaan dan observasi yang mendetail mengenai rencana saya untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas yang mungkin akan dieksekusi di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023, karena di rencana aksi yang pakai di sana November sudah tersusun laporannya dan sudah melaksanakan publikasi ilmiah. Jadi mungkin publikasi ilmiahnya belakangan, tapi November itu sudah harus sudah tersusun laporan PTK-nya. Jadi pelaksanaannya mulai Juli sampai Oktober nih untuk PTK tantangannya. Ya. Berarti ini target sasarannya PTK-nya kapan mau selesai? Data paling lambat November 2022. Kemudian pelaksanaan PTK-nya mulai observasi dan sebagainya, karena yang akan dilaksanakan PTK-nya ini kan yang kelas baru, maksudnya kan sudah berganti semester sehingga perlu observasi, kemudian perencanaan. Dari observasi ini akan teridentifikasi masalah-masalah dan kendala-kendala belajarnya siswa, sehingga bisa dicari mungkin inovasi yang pas dirasa untuk membantu siswa menyelesaikan atau mengatasi kendalanya, baru menyusun perencanaan, kemudian action, treatment PTK, kemudian laporannya diharapkan tersusun sudah November itu Pak. Berarti sudah disiapkan langkah-langkah dari kendala yang ada tadi sudah dianalisis itu ya? Kendala berangkat dari observasi sekarang, tapi nanti siswa yang sebagai subjek kan beda nanti, karena beda semester gitu. Okay. Mudah-mudahan kendala yang sekarang ini tidak terjadi semester depan, karena misalnya sudah luring semua kan misalnya. Ya. Oke. Harapan Dek nanti dari goal capaian yang sudah ini, kemudian langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan apa ya Dek?
Harapan tiang Bapak, kalau nanti sudah melaksanakan penelitian tindakan kelas, tentunya benar-benar bisa membantu siswa dalam mengatasi kendala-kendala belajarnya. Jadi aktivitas partisipasi dan prestasi siswa dalam belajar meningkat. Kemudian dari sisi saya juga tersusun laporan penelitian tindakan kelas, kemudian dilaksanakan juga publikasi ilmiah secepatnya, sehingga syarat-syarat untuk melengkapi kenaikan pangkat tidak terkendala. Kemudian bagi teman-teman mungkin bisa, kalau dilihat saya sudah ada PTK, mungkin teman-teman yang lain juga semangat, termotivasi untuk ikut menyusun kenaikan pangkat. Oke, luar biasa. Tadi kan Bapak sudah menyimak bahwa timingnya sudah jelas di bulan November itu timingnya ya. Kemudian beberapa langkah sudah juga diginikan. Nah, berikutnya bagaimana cara nanti Buddha itu untuk mewujudkan goal itu supaya bisa kecapai di bulan November, supaya PTK itu bisa selesai. Langkah yang dini yang sudah dirancang itu kayak gimana? Niki berangkat dari diskusi dengan teman-teman sejawat Niki Pak. Kan kita diskusi bahwa planning kita tahun 2023 kita akan naik pangkat, kemudian syarat-syarat naik pangkat itu apa? Salah satunya ya pasti PTK, kemudian diskusi juga dengan tim penilaian K-Kredit, kemudian dengan Korbit ICT Bu Naya. Jadi dari sana, dari diskusi dan sharing tersebut, akhirnya saya tuangkan ke rencana aksi, kemudian rencana aksi ke SKP, kemudian di SKP nanti setelah itu tinggal dieksekusi sesuai dengan perencanaan yang sudah tertuang di rencana aksi maupun SKP. Sharing dan kolaborasi tetap akan dilaksanakan selama nanti pelaksanaan. Kalau sekarang masih survei Pak, saya masih baca-baca artikel mengenai PTK-PTK yang sudah teruji, sudah dipublikasikan, yang sudah berhasil mengatasi masalah-masalah atau kendala-kendala belajar siswa. Mungkin dari sana bisa dapat ide apa yang harus nanti dilakukan pas semester 2 itu. Mungkin mudah-mudahan sudah ada ide inovasi apa dan judul apa yang mungkin tepat untuk PTK-nya. Oke, bagus. Jadi luar biasa, sudah ada plot rencana kerja, kemudian langkah-langkahnya juga udah lumayan bagus itu. Bukan lumayan lagi ya, artinya sudah ada schedule draftnya. Nah, kemudian gimana nanti Buddha mengontrol langkah-langkah itu supaya sesuai dengan tujuan dari awal supaya bisa kecapai? Semua Pak, ini saya kemarin evaluasi diri saya itu kadang-kadang pas ketemu masalah kemudian muncul ide, yang saya lakukan adalah lupa menginventaris, artinya lupa mendokumentasikan, lupa mencatat, sehingga ide itu menguap. Saya lupa, hilang padahal bagus gitu. Kemudian pernah juga saya menemukan masalah, kemudian punya ide, saya catat, tapi catatannya mungkin yang nggak bagus di lembaran kertas sehingga hilang juga. Nah, mengatasi kendala saya secara pribadi yang memang agak tidak teliti dan detail nih, mungkin nanti saya pakai smartphone saja untuk mencatat ide-ide yang tercetus secara spontan itu. Saat menemui kendala biasanya kan langsung ada ide nih, munculnya kapan dan tiba-tiba nih harus langsung ditangkap dan didokumentasikan dengan baik sehingga bisa tereksekusi, nanti siapa tahu bisa nih jadi ilham untuk PTK saya. Untuk jurnal juga saya sudah pakai smartphone Pak, lewat Google Formulir. Jadi tidak gini lagi, tidak paper based lagi. Jadi kalau hilang catatannya itu tidak masalah. Kalau HP nggak mungkin hilang langsung kadernya, karena penting. Kalau kertas kadang-kadang suka teledor saya, tak sisip di sini, sisip di sana, akhirnya hilang. Tapi kan ada kemungkinan juga HP hilang. Kalau selain itu langkahnya apa? Kalau misalkan untuk penyelamatan dari data awal itu? Ya, mungkin nanti bisa ke drive, titip di Google Drive mungkin. Nanti ide-ide ini saya ketik di Google Doc. Oke, luar biasa idenya. Antisipasinya. Nah, jadi ada Google Drive bersama itu ya, simpannya Google Drive sendiri.
Karena Niki baru bersifat draft dan pribadi, tidak untuk dikonsumsi, belum layak dikonsumsi oleh orang lain. Nanti biar nggak bingung, mungkin baru ke drive pribadi. Nanti yang sudah jadi sudah bagus, Niki baru yang ke drive bersama yang di wakaf kurikulum. Niki kan masing-masing guru punya folder sendiri-sendiri. Ya. Oke, bagus idenya itu. Jadi pertama sudah paperless, datanya akan terekam di HP Android gitu ya. Nah juga sudah diantisipasi nanti simpannya di Google Drive mandiri. Ini kan Google Form di Google Drive. Di Google Drive-nya ya. Simpannya. Nah, ini kan satu teknik yang sudah berbasis digital untuk pengembangan ke depannya. Oke, Bapak bisa begini. Kemudian Bude, kalau tadi kan sudah mengontrol langkah-langkahnya udah jelas. Kemudian support apa yang nanti Bude butuhkan agar tujuan itu benar-benar kecapai gitu. Yang sudah tuliskan di sini Bapak, tentunya dukungan semua pihak perlu sekali, baik dari manajemen, guru, rekan-rekan sejawat, kemudian Bapak Ibu pegawai, dan tentunya dukungan dari siswa dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan PTK sampai tersusunnya laporan dan publikasi ilmiah. Kemudian kalau support berupa materi dan sarpras jika memungkinkan mungkin bisa difasilitasi berupa kertas, printer. Kemudian kalau memungkinkan juga anggaran ada ke penggandaan, penjilidan sehingga guru-guru yang naik pangkat tidak terkendala lagi untuk menyimpan PTK yang sudah dipublikasikan di perpustakaan. Kemarin kan Tiang sebagai kepala perpustakaan itu sudah menagih kepada teman-teman, tapi diabaikan gitu. Kayaknya itu kendalanya di sana karena mereka ngeprint dan menggandakan itu pas-pasan hanya sebagai syarat ke dinas, sehingga tidak membuat lebih untuk di perpustakaan, sehingga ya sedikit yang menyetorkan itu yang ke perpustakaan. Mungkin nanti kalau anggaran ada Bapaknya sampai ke sana untuk saya dan teman-teman yang lain. Oke, itu luar biasa juga. Jadi support yang dibutuhkan dalam bentuk bantuan dari sekolah maupun dari teman-teman gitu ya. Nah, sekarang dengan sistemnya sudah paperless itu ada nggak kira-kira harapan dari support yang lain? Karena kan sifatnya sudah paperless. Kalau teman-teman nanti mungkin di mencetak atau apa itu bisa dibantu gitu ya. Nah, kemudian datanya bisa disimpan di Google Drive bersama sehingga di perpustakaan kita sudah e-learning juga kan perpustakaannya ya? Ya. Kalau sudah bersifat digital ya tidak usah mungkin ada penggandaan lagi. Tapi saya pesimis yang ke dinas juga bisa paperless karena kan kadang-kadang kebijakan dengan wacana itu masih crash, belum nyambung. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bisa benar-benar dieksekusi, jadi paperless semua gitu, sehingga dimaksimalkan di digital, di Google Drive dan sebagainya. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan itu support apa lagi yang lo dibutuhkan berkaitan dengan tapi ya kalau koneksi internet kan sekolah sudah support ya WiFi walaupun belum menjangkau di semua ruangan. Kalau kuota juga sudah dapat dari Kemdikbud dan kita juga sudah dapat TPG untuk kuota pribadi mungkin bisa beli sendiri. Nanti Pak sudah gitu aja kayaknya yang terbayang dari kami. Support saat mungkin melaksanakan publikasi ilmiah juga mungkin bisa difasilitasi lewat kegiatan-kegiatan di sekolah mungkin bisa, karena yang melaksanakan PTK sekarang tahun ini kayaknya cukup banyak, bukan yang sendiri. Jadi mungkin karena banyak mungkin bisa difasilitasi dari sekolah untuk pelaksanaan publikasi ilmiahnya, termasuk saat pengusulan dupa untuk naik pangkat di tahun 2023. Oke, baik. Kalau semua support itu sudah dibantu, ya support dibantu baik dalam penyiapan hard copy untuk pengusulan ini PTK ya, kemudian juga nanti simpannya secara di e-perpus kita di e-drive. Skala capaian kalau kita ukur dari 1 sampai 100 itu berapa besar ya keyakinan Bude bahwa goal ini akan tercapai?
Yang kasih skor 90 Bapak. 90. Bagus. Jadi 90% ya akan kecapai. Yang 10% itu apa penyebabnya? Ke force major, jadi hal-hal di luar perencanaan kita. Walaupun masih kecil juga persentasenya ya tetap harus diantisipasi karena kan kita tidak tahu. Ya manusia hanya berencana, Tuhan yang menentukan, mudah-mudahan goalnya bisa tercapai. 90% Astung Karu saya optimis tercapai. Oke. Dari tadi kendalanya kalau yang 10% nggak kecapai itu karena ada beberapa kendala, bisa dikasihkan contoh nggak kira-kira persoalan apa yang akan dihadapi sehingga nggak jadi 100% goalnya tapi hanya baru 90%. Oke. Kendala-kendala yang mungkin niat atau motivasi menurun dari internal. Kalau dari eksternal kadang-kadang mungkin juga kita pas pakai inovasi apa, misalnya media gitu, ternyata di kelas tidak support. Misalnya perlu LCD, di kelas tidak ada LCD gitu misalnya, mungkin nanti berkoordinasi biar bisa meminjam LCD, bisa ke ruangan yang ada LCD-nya, tapi ini kan sudah ada solusi-solusi yang bisa dipikirkan untuk menyelesaikan. Mungkin juga dari sisi siswanya yang mungkin tidak kooperatif, tapi kan mereka kan ada juga rentang waktu yang kita bisa untuk memperbaiki jika misalnya ternyata hasil yang dicapai ini belum sesuai target, kan masih ada siklus selanjutnya untuk memperbaiki. Kayaknya ini 10% itu ya di sana nanti posisinya. Dari opini yang Bude sampaikan itu kan bahwa nggak berani jamin bahwa 100% goal untuk membuat PTK di bulan November itu selesai, hanya 90%. Di 10%-nya itu ada beberapa kendala yang tadi disebutkan. Ya, itu kan masih opini ya, dari opini Bude. Nah, kalau dari opini kendala yang sudah disebutkan 10%-nya kemudian sudah ada solusi-solusi alternatif yang tadi Bude sampaikan. Nah, harusnya gimana? Bisa 100 Pak ya. Harusnya bisa 100 Pak ya. Dipertimbangkan Pak. Oke, bisa 100. Karena yang menghindari angka sempurna, karena kan kita sendiri tidak sempurna. Ya mungkin jadi 98 atau 95 kan Pak. Ini kan bukan standar angka ya, standar kesuksesan sebuah goal. Apakah kalau masih 90% tadi kan ada kendala lagi 10%. Ternyata kendalanya itu masih opini kan, kendalanya. Masih antisipasi dan opini. Itu kan belum tentu terjadi, tapi langkah-langkah pencegahan udah. Anggap langkah-langkah pencegahan itu sudah bisa. Alternatif solusi juga sudah. Nah, berarti kan sudah nggak ada masalah ya 10%. Bisa 100 Pak ya. Siap Pak. Ya, oke. Yang tulis di sini Pak. Oke, berarti luar biasa. Nah, sekarang goalnya di 2022 bulan November ada punya satu PTK yang 100% akan kecapai di bulan itu ya, PTK dengan langkah-langkah tadi. Bisa sekarang Bude simpulkan bahwa dari sisi coaching kita saat ini bahwa Bude mencapai goal di bulan November, punya satu PTK itu sudah 100% jadi. Nah, langkah-langkah yang tadi bisa disimpulkan nggak? Apa yang akan dilakukan? Sama Bapak atas kesempatannya untuk menyimpulkan atau lebih memberi pesan ke diri saya sendiri. Langkah yang harus saya lakukan untuk mencapai goal ini, yang pertama adalah sharing, diskusi, dan kolaborasi dengan manajemen, guru, rekan sejawat, dan pegawai siswa. Kemudian melaksanakan observasi, melaksanakan perencanaan. Di perencanaan itu di observasi sudah muncul ide-ide, mungkin dari sesi sharing itu sudah ada ide-ide, nanti mungkin bisa sharing ke Bapak juga, mohon petunjuknya Pak. Kemudian setelah sharing itu muncul ide, kemudian observasi, kemudian perencanaan, baru eksekusi di semester ganjil tahun 2002-2023. Kemudian
penyusunan laporannya di November. Nanti publikasi ilmiahnya disepakati dengan teman-teman kapan. Oke, luar biasa, tepuk salut. Nah, Bude, boleh ingin tahu enggak apa yang berubah dari cara pandang Bude pada sesi coaching ini berkaitan dengan pencapaian goal? Menyusun PTK ini kan bukan hanya tahun ini yang Pak goalnya. Tahun-tahun kemarin juga saya pasang di Sikipu menyusun PTK tapi tidak terrealisasi karena memang tidak mendapatkan penguatan, tidak ada yang mengingatkan, kan. Artinya terlupakan kan dengan ditimbun dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian ya kebiasaan suka menunda itu juga berimbas ke hal itu. Jadi dengan sesi coaching ini diingatkan kembali oleh Bapak, ditegaskan lagi, dikuatkan lagi bahwa saya memiliki tujuan ini dan harus tercapai. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya kepada saya sekarang, tapi juga kepada Bapak selaku atasan, kemudian teman-teman juga, karena kan yang tahu saya mau buat PTK ini bukan hanya saya ternyata. Kemudian teman-teman juga tahu, Bapak juga tahu, sehingga nanti harapannya mungkin bisa diingatkan terus. Kemudian hasil coaching ini juga memori saya lebih tertata. Kalau dulu kan berantakan gitu, sehingga lupa. Nah sekarang apalagi tadi Bapak meminta saya menyimpulkan, itu kan diulang-ulang seperti penanaman sugesti. Itu langkah yang harus saya lakukan sehingga Astunggara 100% nanti bisa tercapai di November. Ya, oke, baik, terima kasih Bude. Yang terakhir nih, gimana perasaan Bude before afternya? Jadi before tadi sebelum kita mulai coaching ini, kemudian setelah mulai coaching ini kayak gimana perasaannya? Yes. Yang terlihat adalah before saya hanya berani pasang 90 harga. Kemudian after dikuatkan oleh Bapak, artinya pasti akan mendapatkan dukungan penuh dari sekolah dan dari Bapak selaku atasan. Yang tadinya saya ragu memasang 100, jadi mantap untuk memasang 100 untuk PTK Niki. Terima kasih Bapak, mohon nanti terus diingatkan biar tiang tidak lupa. Ya, oke, terima kasih Bude. Jadi kita sudah 30 menit ya dalam sesi coaching. Dan ini merupakan sesi pertama dari 3 sesi yang akan kita agendakan. Nah ya, dari supervisi yang kita sekarang menggunakan metode coaching dengan pendekatan model idea ini, sesi ini ada plan di mana Bude sudah memplan langkah-langkah untuk mencapai goal di bulan November. 1 PTK itu 100% jadi dengan langkah-langkah tadi sudah disampaikan di Astunggara ya. Sesi 2 nanti diingatkan lagi oleh Bapak. Sesi 3 selesai PTK-nya Pak Astunggara. Ya, jadi di sesi 3 itu kan feedback apa yang sudah. Sesi 2-nya feedback ya. Itu dari tim supervisi udah punya schedule akan menyampaikan dan kita udah sepakat bahwa di tahun ini kita akan mengadakan 3 sesi. Nah, sehingga nanti di feedback itu kita akan lagi diskusi bersama-sama kendala-kendala apa dihadapi. Demikian Bude, terima kasih sudah hadir di sisi kembali Bapak ya. Sudah menyempatkan waktu. Santi Om. Santi.